Assalamualaikum sahabat surga dimanapun berada. Kembali lagi bersama channel Fakhruddin Link. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baik sahabat surga, kali ini kita masuk bagian 2 dari review materi tentang Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Matin. Diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kokoh. Artinya tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Imam Al-Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat terbendung. Tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dzariyat ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha huwar razaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Adapun cara kita bisa meneladani nama Allah Al-Matin, ada beberapa hal. Yang pertama dengan teguh memegang prinsip kebenaran. Yang kedua, memiliki keinginan yang kuat. Yang ketiga, menjadi manusia yang tawakal. Dan yang keempat, memiliki kepercayaan dalam jiwanya. Kita lanjut, Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Jami'. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluknya pada hari kiamat. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para makhluknya, tidak ada satupun yang luput. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 26. Sebagai bentuk peneladanan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami', kita bisa menerapkan beberapa poin ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup secara berjamaah. Yang kedua, menghimpun potensi positif dalam diri. Kemudian yang ketiga, mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam dunia. Kemudian yang keenam, ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafidh, yang maha memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi. Syekh Muhammad Khalil Al-Haras dalam syarah Nuniyah Ibnul Qayyim mengatakan asma Allah Al-Hafidh memiliki dua makna. Pertama, bahwa dia menjaga atau memelihara apa yang dilakukan oleh hambanya berupa amal baik ataupun amal buruk, yang ma'ruf ataupun yang mungkar, taat atau maksiat. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hafidh, yakni yang menjaga hamba-hambanya dari segala hal yang tidak mereka sukai. Marilah kita memelihara dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk peneladanan kita terhadap namanya Al-Hafidh. Lanjut, yang ketujuh ada asma Allah Ar-Rafi', maha meninggikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya.
Imam Al-Ghazali memaknai Ar-Rafi' sebagai zat yang meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan di surga, serta meninggikan para walinya dengan kedekatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha meninggikan derajat siapa saja yang Ia kehendaki. Karenanya, tinggikanlah agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan, agar Allah pun meninggikan derajat kita sebagai hamba-Nya. Meneladani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi' dengan beberapa hal. Bekerja dan berusahalah secara sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan diri, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab. Yang kedelapan, ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, yaitu yang Maha Pemberi. Allah adalah zat yang Maha Pemberi tanpa batas. Allah memberi rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena Dia tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Di antara pemberian Allah yang paling agung adalah petunjuknya kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada hamba-Nya. Meneladani nama Allah Al-Wahhab, yang pertama, tidak bosan memohon karunia-Nya. Yang kedua, senang memberi kepada yang lain. Dan yang ketiga, tidak mengharap imbalan dari pemberian yang kita lakukan. Demikian untuk review kita pada bagian kedua ini, semoga bermanfaat, dan kepada Bapak Ibu Guru, sahabat surga semuanya yang menginginkan atau menghendaki materi bisa download melalui link yang kami masukkan pada deskripsi video ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.